Shalom IPCC, selamat bertemu kembali semua pada pagi ini saudara dalam ibadah kita. Saudara, walaupun kita masih dalam tengah-tengah PKP, saudara, kita masih ada kesempatan untuk boleh memuji dan meninggikan Yesus dalam ibadah kita saudara. Untuk itu saya undang semua di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita sama-sama meninggikan Yesus pada pagi hari. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saudara, kita tinggikan Yesus. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-merak. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Come on IPCC, sama-sama. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja-Mu. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merah. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, puji Tuhan saudara. Yesus luar biasa, amin. Yesus adalah teman kita saudara, sobat yang setia. Dia selalu tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu susah, di waktu senang, Dia selalu ada bersama dengan kita. Namanya Yesus, amin. Mari kita sama-sama tinggikan Yesus pada pagi hari ini. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu apa saudara? Sama-sama. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia. Sungguh benar Tuhan, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu susah atau senang, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Ayo mari serukan namanya. Siapa? Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Oh,
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari PCC katakan, ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diri. Mari kita deklarasikan penyertaannya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Siapa namanya? Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 oh. Namanya Yesus, benar, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Katakan, namanya Yesus. Mari saudara, namanya Yesus. Deklarasikan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan kemuliaan dahsyat bagi Yesus. Sobat yang setia, teman yang baik saudara. Dia Allah, namun dia menjadi teman bagi kita semua. Di waktu susah saudara, di waktu senang, penyertaan Yesus sungguh sempurna. Karena itu janjinya saudara, mari kita pegang pada janji Tuhan. Jangan lihat pada apa yang kelihatan di mata kita saudara, tapi apa janji Tuhan. Itu membuatkan kita boleh berjalan dengan teguh di dalam Dia saudara. Ada kemenangan, ada penghiburan, ada pemulihan Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus sangat baik saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, bawa kami lebih dalam di dalam Engkau. Tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu, dalam penyembahan Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Kau saja yang boleh memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Ini kami Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari katakan sama-sama saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini Bapa deklarasi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat suaramu, katakan ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari PCC, kita angkat lagu ini sekali lagi. Dengan sikap penyembahan kita dari dalam hati kita, kita nyatakan, Yesus, ku cinta Kau. Mari sama-sama saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selalu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari angkat suaramu. Ya Aba, ya Aba. Mari bisisi berseru kepada Yesus. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi. Ya Aba, ya Aba, dengan segenap hatimu. Seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat suaramu saudara, sembah Yesus. Ya Aba, mari berseru di sisi. Berserulah kepada Yesus sebagai penolong kita, sebagai pengharapan kita. Terima kasih ya Tuhan, Kau besar, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Rana Masekira Nala Marana, Horana Masekira Nala Nala. Pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah. Mari bisisi, pandang pada Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan. Dan sekali lagi, ku pandang dengan segenap hatimu dan
Amin Bapa. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam. Kaulah Yesus, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya harapan dalam kehidupan kami Bapa. Tidak ada yang lain. Semulanya tahun baru Tuhan, walaupun banyak badai, banyak tantangan dan persoalan, tapi Engkaulah harapan kami Yesus satu-satunya. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan kami sebagai gereja-Mu. Di akhir zaman kami akan tetap kuat karena kami memandang kepada Engkau Yesus sebagai sumber kasih karunia dan pengharapan dalam hidup ini. Mari Tuhan, kami serahkan masa seterusnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom semuanya. Apa kabar jemaat Tuhan? Selamat datang ke ibadah online IPCC Summit. Puji Tuhan, walaupun kita masih berada dalam musim PKP, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya juga, walaupun kita hanya berada di rumah masing-masing, kita akan tetap merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Kami juga ingin mengalu-alukan kepada sesiapa yang pertama kali mengikuti kebaktian IPCC Summit. Kami ingin menjemput semua, kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Kami juga meminta kerjasama kamu untuk scan QR code ini yang di screen ini dan isikan semua informasi yang diperlukan supaya pemimpin-pemimpin gereja boleh menghubungi kamu selepas kebaktian ini. Apa pengumuman kita minggu ini? Minggu ini kita ada 2 pengumuman. Dan pengumuman yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah kita. Untuk pengetahuan semua, sepanjang musim PKP, ibadah minggu hanya dijalankan secara online. Tidak ada kebaktian di gereja IPCC Summit sehingga tarikh yang akan diumumkan kemudian. Harap maklum ya semua. Jadi jumpa Anda minggu hadapan di kebaktian online jam 9.30 pagi. Untuk pengumuman kedua adalah pertemuan kelompok sel. Sepanjang PKP kita akan bertemu secara online. Sekiranya kamu tidak sempat mendaftar minggu lepas, kamu boleh scan QR code di screen ini dan mendaftar. Sekarang adalah masa untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pengetahuan semua, kita ada 3 cara untuk memberi. Yang pertama adalah melalui cek ke Excel Point Community Church. Yang kedua, melalui online atau ATM. Akaun IPCC adalah seperti yang tertera di screen ini. Dan cara yang ketiga adalah melalui Touch and Go. Kamu boleh scan QR code ini, kemudian jangan lupa screenshot dan hantarkan ke email atau nomor telepon yang tertera pada screen kamu. Baiklah, itu sahaja info daripada kami. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan serta kemurahan Engkau sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun hanya secara online. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik untuk kerajaan Engkau. Engkau berkati Bapa pemberian ini, biarlah pemberian ini akan dipergunakan untuk memperluaskan lagi kerajaan Engkau di sekeliling kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang memberi, bahkan yang tidak sempat memberi, Engkau terus memberkati keluarga mereka, Engkau terus memberkati pelajaran mereka, kesehatan mereka, bahkan ekonomi keluarga mereka Bapa. Tuhan, kami serahkan pemberian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita di dalam musim PKB sekali lagi. Dan bukan saja itu, ada deklarasi darurat ataupun emergency ke atas seluruh Malaysia. Apakah respon seorang rakyat Malaysia yang baik? Ya, kita akan mengikuti semua tuntutan dan garis panduan yang perlu, yang dituntut oleh kerajaan. Tetapi apakah respon seorang Kristian yang baik? Responnya saudara adalah doa. Sebab itu saya mau memanggil seluruh jemaat EPCC untuk berdoa dari tanggal 18 hingga 22 hari bulan Januari, Isnin hingga Jumaat. Nah saudara, ada banyak cara kita boleh berdoa. Pertama, kita akan berdoa melalui saluran Zoom tiap-tiap hari, waktu tengah hari dari jam 12.15 hingga 12.45. Juga saya mau mendorong kelompok-kelompok sel untuk bertemu di dalam Zoom dan berdoa. Saya juga mau minta semua ketua pelayanan, worship, media, kanak-kanak, semua saudara untuk mengambil masa sekali seminggu untuk berdoa. Juga ketua-ketua gereja seperti penatua, para pastor dan juga staf gereja juga boleh mencari masa yang sesuai untuk berdoa. Dan tidak ketinggalan juga keluarga saudara secara pribadi boleh berdoa dan boleh memilih masa tertentu yang menjadi masa yang paling sesuai untuk keluarga saudara berdoa, pagi, tengah hari ataupun malam untuk berdoa. Juga saudaraku, hari Rabu kita akan berdoa, di mana kita akan memilih masanya sebelah malam, sama ada melalui Zoom ataupun pre-recorded. Nanti saudara akan diumumkan caranya untuk berdoa khusus bagi tanggal 18 hingga 22 hari bulan ini. Hanya pada waktu malamnya bagi seluruh gereja hari Rabu. Saudara, bahan doanya saudara boleh dapatkan daripada app EPCC. Saudara kalau sudah download, ya senang saja saudara boleh dapat di situ. Kalau belum download app, downloadlah app saudara dengan segera. Saudara, saya percaya Malaysia di dalam suatu keadaan seperti dari buku Ezekiel pasal 37, di mana Ezekiel mengatakan tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Hanya menunggu orang yang beriman untuk bicara dan memanggil tulang-tulang yang kering itu untuk kembali berisi dan kembali menjadi hidup. Marilah kita dengan iman melakukan itu. Mari kita berdoa bersama-sama 18 hingga 22 hari bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati PCC. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sedang di dalam suatu keadaan yang sangat menarik dan sangat mencabar. Karena baru saja diberikan pengumuman tentang permulaan PKB dan juga perlaksanaan darurat bagi seluruh negara Malaysia. Jadi saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan banyak persoalan di dalam pikiran kita. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan yang kita sembah, Yesus, adalah tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu menjadi asas, itu menjadi fondasi bagi kita semua dalam mengharungi hari-hari yang tidak berapa pasti ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang kami kenal dan Bapa yang kami kasihi, Tuhan yang menaungi seluruh bangsa kami dan Tuhan yang memegang fondasi bumi ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena suatu keyakinan yang kami miliki di dalam Kristus bahwa ini bukan hari-hari yang penuh dengan pencobaan, tetapi ini hari-hari yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ini firman-Mu, ini jemaat-Mu. Bapa, koneksikan kebenaran kepada jemaat Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sambil saya membawa firman ini, saya bermula dengan suatu perkara yang terjadi di dalam hidup saya. Pada suatu hari, saya dengan Suzy beberapa minggu yang sebelum ini, yaitu sebelum Natal, kami dalam mencari hadiah Natal ataupun kado Natal kepada beberapa orang teman. Dan kami sampai di satu tempat untuk membeli kado-kado Christmas itu, tetapi kami tidak dapat mencari tempat parking sebenarnya. Akhirnya kami mendapat satu tempat parking di Jalan Aceh. Saudara boleh melihat, Lebo Aceh. Saudara boleh melihat dalam slide bahwa kami parking kereta kami di Lebo Aceh. Saya tahu Lebo Aceh, saya tahu di mana Lebo Aceh dan saya pernah melalui Lebo Aceh. Tetapi tidak seperti hari itu. Di mana saudaraku pada masa itu kami membawa kereta dan parking di tengah-tengah jalan ataupun Lebo Aceh ini. Dan kami pun mula berjalan. Sehingga kami berjalan. Dan baru saya mula menyedari bahwa ada begitu banyak kedai-kedai makan dan juga kedai-kedai yang lain yang sangat menarik yang belum pernah saya alami secara pribadi. Contohnya saudara, ada Benz museum permainan di situ yang saya tidak kenal selama ini sehingga saya melewati ataupun melalui jalan itu. Juga ada satu tempat yang sangat menarik yang dikenali sebagai Urban Spice, sebuah cafe yang sangat menarik di dalam bangunan yang lama tetapi cukup intim kondisi dan keadaan di dalamnya untuk orang duduk dan enjoy. Juga saudaraku ada satu kedai yang kecil, sederhana yang menjual fried wonton mee. Saudara di sini kita tahu wonton mee soup, wonton mee dry, tapi belum pernah dengar fried wonton mee saudara. Jadi saudara yang belum pernah makan fried wonton mee, inilah tempatnya. Tetapi saya tidak tahu adanya saudaraku kedai-kedai seperti ini. Sehingga saya terpaksa parking kereta di sana dan jalan begitu jauh sebelum sampai ke tempat di mana kami shopping untuk membeli barang-barang yang perlu bagi hadiah Natal itu. Tetapi yang terpenting sekali saudaraku, coba lihat gambar ini. Saudaraku, yang terpenting adalah kami ketemu dengan satu kedai yang menjual roti jala giant saudara. Roti jala giant yang sangat besar. Roti jala itu mungkin saudara tidak pernah melihat, satu kali makan cukup, sepanjang hari tidak perlu makan saudaraku. Itu namanya roti jala giant. Nah saudaraku, maksud saya membawa gambaran pengalaman saya di Lebo Aceh itu adalah suatu yang sangat penting. Saudaraku, saya pernah membawa kereta saya di dalam jalan Lebo Aceh, pernah melewati jalan itu banyak kali, tetapi kali ini bila saya parking di sana dan berjalan, baru saya dapat menikmati satu demi satu keistimewaan yang ada di Lebo Aceh. Sehingga kalau saya tidak berjalan
Di tengah-tengah panas itu saudara, sebelum saya sampai ke tempat shopping saya itu, pasti saya tidak dapat menikmati semua berkat ini. Saudaraku, pada waktu kita melalui sesuatu pencobaan, permasalahan saudaraku, sesuatu tantangan, pada masa kita sedang melalui, apakah mungkin itu menjadi rencana Tuhan untuk membantu kita untuk menikmati beberapa hal dan juga beberapa berkat yang menunggu untuk saudara. Sehingga saudara melalui kesusahan itu, sehingga saudara melewati keadaan itu, saudara mungkin tidak akan menikmati apa yang saudara seharusnya perlu menikmati. Seperti roti jala giant itu, saya tidak tahu ada di situ saudara. Tetapi sehingga saya terpaksa melalui jalan yang jauh di tengah panas. Di situkah saya ketemu satu berkat yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu kalau saudara di dalam hidup saudara seperti yang kita sedang melalui sekarang. Banyak ketidakpastian. Apakah di dalam perjalanan kita itu kita akan menemukan sesuatu yang sangat indah, sangat terbaik yang Tuhan mau menunjukkan. Saudaraku, soalan yang tajuk firman yang saya mau bawa kepada kita semua hari ini adalah perwahyuan dalam permasalahan, saudaraku. Perwahyuan dalam permasalahan kita. Nah, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah masuk PKB, apalagi ke hari seterusnya, kita dikejutkan dengan berita bahwa kita akan memasuki keadaan darurat. Nah, sesuatu yang kita semua tidak siap untuk mendengar dan menerima. Tetapi apa boleh buat, terpaksa kita lalui saudaraku. Dan dalam masa-masa seperti ini, saya percaya saudaraku, seperti pengalaman saya, di dalam permasalahan saya itu, ada perwahyuan warung-warung yang luar biasa. Dalam perjalanan kita, dalam permasalahan kita, di dalam hal yang sedang kita lalui di bangsa kita ini, ada perwahyuan yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Ini adalah doa Raja Daud, saudaraku. Pada waktu mereka, tentera Israel berperang dengan tentera Syria. Dan pada waktu itu ada banyak ketidakpastian yang dilalui oleh Daud. Justru Daud berdoa begini di dalam Mazmur 60 ayat yang kedua. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang, saudaraku. Daud berkata begini, pada waktu saudara dia melihat kondisi keadaan negaranya yang sedang berperang dengan Syria, dan penulis Mazmur yaitu Daud, saudaraku, di dalam keadaan ketidakpastian pada waktu mereka di tengah-tengah perang itu. Dan ini menjadi doanya. Di dalam doanya itu, saudaraku, ayat 2, ayat 4 dan ayat 5, saudaraku, menjadi suatu yang membawa suatu kekuatan bagi bangsa Israel. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Saudaraku, ini permintaan Daud untuk bangsanya. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Saudaraku, ini juga menjadi doa saya untuk bangsa kita. Dan untuk semada saudara ini orang Indonesia kah? Atau saudara dari tempat lain kah? Atau saudara, ya memang orang Malaysia. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji. Saudaraku, ingat pada waktu perang pertama orang Israel berlawan dengan orang Amalek, saudaraku. Pada waktu Musa mengangkat tangannya begini, tentera Israel menang, tangannya turun, tentera Israel kalah. Dan pada tangannya diangkat, mereka menang. Dan Musa mengetahui bahwa tiap kali dia angkat tangan, bahwa itu adalah tanda bahwa Allah adalah panji-panji, Allah adalah kemenangan. Dan dia menamakan tempat itu Allah panji-panji. Dan membangun mezbah di sana. Saudara, Alkitab berkata, dia telah memberikan panji-panji kepada kita. Dan kita tahu siapa panji-panji kita itu, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Pada waktu dia ditinggikan, itu saudaraku menjadi suatu titik, saudaraku, yang menjadi fokus kita, panji-panji itu, untuk mempercaya bahwa dia mendengar, dia perhati, dan dia akan membawa kita kepada kemenangan. Ini doa saya seperti ayat 5 sekali lagi. Kita lihat ayat 5. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai,
berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Saudara, macam mana Allah menjawab? Soalannya macam mana Allah menjawab, saudaraku? Poin yang pertama, ada 2 poin di dalam firman, tajuk ada dalam khotbah saya. Dan pelajaran yang pertama adalah, di dalam permasalahan, kita ada perwahyuan bekalan Allah. Saya mau saudara mengetahui bahwa di dalam permasalahan kita, Allah menunjukkan perwahyuan bekalannya. Sama seperti cerita tadi kan saudara. Saya dalam perjalanan untuk ke shopping, tetapi begitu jauh di tengah terik matahari berjalan. Saya pun bersungut-sungut jugalah berjalan saudaraku. Apalah ini begitu jauh parking. Tetapi saya tidak tahu saudaraku, ada berkat di sepanjang jalan itu. Saya percaya saudaraku, sebagaimana saya mengalami perwahyuan pada waktu itu, semasa saya sedang mengikuti jalan itu, ada perwahyuan banyak warung-warung yang memberkati saya. Apakah pada waktu ini saudara sedang melalui permasalahan itu, ada perwahyuan yang Allah sedang memberikan kepada saudara, dan juga untuk umat Kristen, dan juga bagi gereja-gereja Tuhan Yesus Kristus yang perlu mendengar perwahyuan ini di dalam permasalahan kita itu saudaraku. Ya saudaraku, apakah itu perwahyuan yang Allah berikan di dalam permasalahan kita itu saudaraku? Yang pertama mari kita lihat 1 Raja-Raja 17. Saya akan bacakan daripada ayat yang ketiga, 4, 5 dan juga ayat yang ke-6. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, sangat menarik sekali firman ini. Saudara, 1 Raja-Raja 17 adalah reaksi yang dialami oleh Elia, Nabi Elia saudaraku, reaksi yang dialami oleh Nabi Elia setelah dia mendapat perintah daripada Raja Ahab dan istrinya Jezebel. Nah di sini ada satu perintah raja di mana mereka mencari dan mau membunuh Nabi Elia. Wah, sama seperti kita semua, kita ada perintah dari raja. Minggu ini saudaraku, hari Selasa kita pagi-pagi sedang kita adakan staff meeting. Kami lihat, wow, ada perintah dari raja. Perintah perkenan Duli Yang Maha Mulia bahwa Malaysia akan melalui perintah darurat saudaraku. Berarti saudaraku ada banyak ketidakpastian, banyak soalan. Apakah darurat ini dan bagaimanakah ia akan mempengaruhi hala tuju negara, bangsa, kehidupan, ekonomi, sosial, dan juga saudaraku kehidupan kekristenan kita sendiri. Nah di sini saudaraku, di dalam ayat ini ada seorang hamba Tuhan yang juga berdepan dengan suatu titah raja. Saudaraku, satu ugutan daripada raja. Nah ini kita tidak mengalami ugutan lah, kita mengalami suatu titah daripada raja. Bahwa kita melalui darurat. Di sini saudaraku, Nabi Elia melalui satu titah dan satu ugutan saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, bersembunyilah. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudaraku, sangat luar biasa. Sungai Yordan adalah tempat terakhir pelayanan Nabi Elia sebelum dia diangkat ke surga saudaraku. Ia adalah juga tempat pertama di mana dia ada koneksi dengan sungai Yordan. Sama seperti Tuhan Yesus juga saudaraku di dalam pelayanannya, tempat pertama di mana dia dibaptis. Saudaraku, dia mendapat perwahyuan daripada Allah bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah berkenan dengan dia saudaraku. Seperti itu Elia juga saudaraku mendapat suatu perkenan. Sungguh pun raja bumi di duniawi yaitu Ahab tidak berkenan dengan dia. Tapi Allah di surga berkenan dengan dia. Saya pasti saudaraku, sungguh pun perintah darurat ini saudaraku mungkin akan membawa sedikit kesusahan, ketidakpastian. Tetapi kita pasti saudaraku, Tuhan di surga akan menjaga dan memberkati kita semua. Biarpun banyak ketidakpastian, tapi Tuhan akan berserta dengan kita. Seperti mana
Elia berdepan dengan titah raja, dia mendapat bekalan. Bagaimana saudaraku, Yesus Kristus anak Allah sendiri mendapat berkat daripada Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya ku berkenan. Wow, di mana saudaraku kedua mereka? Di sungai Yordan saudaraku. Dan Alkitab berkata, Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Seperti yang beberapa kali saya katakan, Kerit saudaraku dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai sesuatu yang dipotong. Sesuatu yang dipisahkan. Sesuatu yang diketepikan saudaraku. Itu artinya Kerit. Terputus, dipotong, dipisahkan. Nah saudaraku, saya rasa seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia ini saudaraku adalah pengalaman saya percaya kita semua. Di mana kita juga bersembunyi saudaraku, tersembunyi di dalam PKB ini saudara. Kita terasing, terpotong, terputus. Saudaraku, di mana kita diasingkan daripada semua aktiviti dan kita pikir saudaraku, kalau itu terjadi berarti kita terjauh daripada kasih Tuhan. Kita terpisah daripada kasih Tuhan. Kalaupun kita terpisah daripada aktiviti, kerja, pergaulan, itu tidak berarti kita terpisah daripada kasih Tuhan. Karena Roma 8:37 mengatakan, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah bagi kita semua. Kalau setuju, di dalam rumah saudara katakan amin, haleluya, amin saudaraku. Tidak ada satu pun yang boleh memisahkan. Sebab itu saudara kekasih, di sini saudaraku, Elia terputus, terpisah, terabai daripada apakah aktiviti hariannya. Kenapa saudara? Karena Tuhan sebenarnya mensembunyikan. Seperti yang dikatakan dalam ayat ketiga. Pergi dan bersembunyilah. Tuhan sembunyikan dia. Oh, seringkali kita pikir ini permasalahan. Tetapi kita melihat di dalam permasalahan itu, Allah memberikan perwahyuan kepada Elia, saudaraku. Apa perwahyuannya itu? Saudaraku, kita lihat bagaimana sama dengan Yesus di sungai Kerit, di sungai Yordan, saudaraku. Di mana Yesus mengalami perwahyuan dan perkenan Allah. Di sini Elia juga mendapat perkenan Allah. Di tempat yang terputus. Saya mau percaya dan saya berdoa bagi semua jemaat kita dan semua umat Israel. Sungguh pun PKB ini membawa kita ke tempat di mana kita dipisahkan. Tapi perkenan Allah tidak akan terputus daripada kita. Perkenan Allah itu tidak akan terabai, terlepas, dan saudaraku terbiar daripada saudara dan saya. Tetapi kita tahu, di dalam tempat persembunyian itu, Allah ada perwahyuan buat saudara dan saya. Ada amin saudara. Di tempat persembunyian seperti Elia, ada sesuatu yang Allah persiapkan untuk dia. Kita melihat, Allah menggunakan burung gagak. Itu surprise saudaraku. Karena saudara masih ingatkah pada waktu di dalam buku Kejadian, setelah saudaraku hampir setahun selepas Nabi Nuh di dalam bahtera, dia melepaskan seekor burung gagak. Nah saudaraku, kau tahu burung gagak tidak balik-balik saudara. Ini binatang ini, burung ini memberontak saudaraku. Dia ini saudaraku ganas. Dia ini saudaraku tidak ikut cakap orang nih. Saudaraku dilepas, dia pergi terus dia lepas, dia tidak mau pulang saudara. Nah, tetapi hanya bila dihantar saudaraku, burung merpati baru burung itu kembali saudara. Nah, kita melihat di sini, burung apa yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Nabi Elia saudaraku. Burung gagak saudara. Saya percaya Allah mau memberikan di dalam perwahyuanmu yang Allah mau yang berikan kepada saudara adalah bila kita terpisah, terputus, terabai, saudaraku kita seperti cut off, saudaraku kita diputuskan daripada aktiviti harian, bekalan biasa. Tetapi di situ ada sesuatu surprise yang Allah akan siapkan. Saya mau bicara dengan businessman semua yang ada di sini dalam gereja kita, yang bekerja, yang kau sudah biasa dengan jalur bekalan yang biasa yang kamu terima di dalam hidupmu. Tetapi siapkah kamu bahwa di dalam permasalahan kamu itu ada perwahyuan, surprise yang Allah akan berikan kepada saudara. Haleluya. Ada perwahyuan surprise, burung gagak saudaraku. Allah persiapkan untuk nabinya yang dikasihi itu. Nah saudara, kita juga tahu dia minum
dia minum daripada sungai yang sama. Lalu dia pergi dan melakukan ayat 5, coba lihat ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan saudaraku, disitulah dia minum dari sungai itu. Dan saudara tahu, Alkitab berkata dalam ayat 7 yang saya tidak tuliskan, bahwa sungai itu akhirnya menjadi kering. Aduh saudara, sungai yang menjadi pengharapan menjadi kering. Kenapa kering? Karena tidak ada hujan, saudaraku. Tidak ada hujan. Oh saudaraku, suatu fenomena yang normal, suatu kejadian yang normal, saudaraku. Bila tidak ada hujan, karena Nabi Ilya baru membuat nubuatan bahwa 3,5 tahun tidak akan ada hujan. Kalau tidak ada hujan, tak ada air lah saudara. Kalau tidak ada air, sungai mesti jadi kering lah saudara. Ada fenomena normal. Saudaraku, ada banyak fenomena normal yang kita sedang lalui di dalam hidup kita ini dengan apa yang di depan kita. Tetapi saudara tahu, sungguh pun fenomena normal itu ada dampak dalam hidup Elia. Tetapi bekalan Allah tidak pernah putus. Haleluya. Perwahyuannya Allah memindahkan dia ke tempat yang lain di mana ada air untuk dia. Saudaraku, dia dibawa ke tempat baru yang dikenali sebagai Zarephath, saudaraku, di mana ada seorang janda yang membekal keperluan dia. Wow, saudaraku, di dalam permasalahan kita, sambil kita melewatinya, saudaraku. Lebo Aceh, saudara. Saya menemukan Lebo Aceh saya di hari itu, saudara, sebelum Natal. Apa saudara kita dalam Lebo Aceh kita ini, dan kita bersungut, tetapi di tepi, di kiri, kanan, saudaraku, Allah mempersiapkan sesuatu bekalan di dalam permasalahan kita. Itu perwahyuan yang Allah mau saudara nikmati. Yang kedua, saudaraku, yang saya mau saudara berikan adalah di dalam permasalahan kita ada perwahyuan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Wow. Penting untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua tangkap siapa Yesus di dalam permasalahan kita. Coba saya berikan beberapa firman kepada saudara. Saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa Yesus menjadi sangat jelas di tengah-tengah keperluan umat Israel dan juga sekumpulan orang bukan Israel. Contohnya apa saudara? Mari kita lihat firman-Nya. Markus 6:34. Nah, Yesus memberi makan saudara. Setelah dia melihat begitu banyak orang, setelah dia mengajar firman, ayat 34 berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Wow, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa yang sedang terjadi di sini adalah Yesus melihat mereka begitu ramai, mendengar firman, tetapi ya lihat, sudah lama dengar firman, tetapi mereka ini tidak ada makanan lah. Macam mana nih, macam mana mereka mau diberkati? Karena mereka, saudara, tidak ada, ini tempat terpencil ini. Jadi, apa yang terjadi? Yesus mau memberi mereka makan. Tetapi sebelum Yesus memberi mereka makan, saudaraku, Yesus menunjukkan satu perwahyuan siapa dia. Dia mengatakan begini, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dia adalah dia melihat mereka seperti domba yang tidak ada gembala. Saudara, Yesus kemudian ayat 38 hingga 44, dia memberi makan untuk 5.000 orang Yahudi, saudaraku. Dan sisanya, saudaraku, selepas dia beri makan, 12 bakul roti dan ikan penuh. Apa yang kita boleh belajar dari sini? Apa yang kita boleh belajar dari sini? Saudara, bila Yesus berkata bahwa mereka adalah seperti domba yang tidak ada gembala, sebenarnya Yesus menggunakan istilah yang dipakai oleh Musa. Pada waktu, saudaraku, dalam buku Bilangan 27, Musa berkata dan Musa menggunakan ungkapan ini. Di mana, saudaraku, Musa berkata bahwa umat Israel memerlukan seorang gembala karena mereka seperti domba-domba yang tidak ada gembala.
Kita boleh lihat dalam Bilangan 27. Yesus menggunakan ungkapan ini. Musa menggunakan ungkapan ini. Dan Musa menggunakan ini sebagai doa kepada Tuhan. Tuhan, berikan gembala. Nah di sini Yesus ulang ungkapan Musa itu. Oh, mereka seperti domba-domba yang tidak ada gembala. Dan karena apa yang didoakan oleh Musa, Tuhan memberikan Yosua kepada mereka untuk memimpin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Nama Yosua itu adalah juru selamat, sang penyelamat. Itu adalah nama Yesus sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Sebagaimana Musa menjadi gembala yang baik, yang memimpin, menolong, menompang umat Israel di dalam tanah perjanjian dan masuk dan dibekali dengan semua keperluan mereka, saudara. Bagaimana Yosua setelah Musa, Yosua membangun dan membawa umat Israel. Yesus juga menjadi pembekal makanan 5.000 orang Yahudi di dalam tanah itu, di tempat itu. Sisanya 12 bakul. Saudara, apa yang saya mau kamu lihat? Di tengah-tengah keperluan mereka lapar, mereka sangat keperluan. Yesus melihat mereka, tergeraklah hatinya. Dan saudaraku, dia mengatakan, mereka ini seperti domba yang tidak ada gembala. Dan dia tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai gembala, tetapi dia membekal seperti gembala. Wow, ada perwahyuan, saudaraku, tentang Yesus Kristus. Nah, itu bukan satu kali saja Yesus memberi roti sebagai gembala yang baik. Ada sekali lagi Yesus memberi roti, saudaraku, kepada 4.000 orang. Markus 8, 1 hingga 9. Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan kali ini, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Yesus memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena Matius 15:31 mengatakan, dan juga Markus 7:31, Yesus sudah masuk ke tempat di mana ada 10 kota. Dekapolis. Itu adalah kawasan orang-orang bukan Yahudi. Nah, kenapa saya tekankan ini? 5.000 orang diberi roti, sisanya berapa? 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Karena jumlah orang Yahudi, suku orang Yahudi, 12 suku, saudaraku. Kemudian saudaraku, kali ini di dalam ayat ini kita melihat Yesus memberi makan 4.000 orang. Semuanya orang bukan Yahudi, saudaraku. Dan saudaraku, berapa sisanya? Sisanya 7 bakul. Sisanya 7 bakul, saudaraku. Kenapa 7 bakul, saudaraku? Apa keistimewaannya 7 bakul itu? Karena 7 bakul itu bersamaan dengan 7 suku ataupun bangsa bukan Yahudi. Di sini siapa Yesus bagi makan? Bukan Yahudi kan? Di dalam perjanjian lama ada 7 bangsa yang Yosua akan tewaskan. Yosua adalah gembala mereka, dia tewaskan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus adalah gembala. Dia tidak tewaskan, tapi dia bagi 7 bakul. Melimpah, saudaraku, kepada orang-orang bukan Yahudi. Mari kita lihat firman itu dalam buku Imamat 7, saudaraku. Imamat pasal 7, saudaraku, kita lihat. Ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa, ya itu dia saudara, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Apa yang dikatakan oleh Yosua di sini, yang pada waktu dia berbicara kepada umat Israel, adalah Tuhan akan mengusir dengan kekuatan tentera orang Israel, dan dia sebagai pemimpin, Yosua, akan mengusir 7 bangsa. Tetapi kita melihat, pada waktu Yesus masuk, saudaraku, ke kawasan orang bukan Yahudi, 7 bangsa di dalam imamat adalah bukan Yahudi. Itu adalah Yosua, gembala di dalam perjanjian lama. Tetapi gembala di dalam perjanjian baru, saudaraku, bukan 7 bangsa itu dihancurkan, tetapi 7 bakul melimpah untuk memberkati semua bangsa-bangsa yang bukan Yahudi juga. Wow, itu gembala yang baik. Di sini kita melihat 5.000 orang semua Yahudi.
5.000 orang semua orang Yahudi, saudaraku. Pada waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, saudaraku, tinggalnya 7 sisa bakul. Di sini 12 sisa bakul. Kenapa 12? 12 suku bangsa Israel. Kenapa 7? 7 bangsa yang mau diusir dan dihancurkan. Tetapi di sini gembala yang baik membekalkan. Wow, saudaraku. Mari saya tolong saudara sekali lagi. Pada waktu saudaraku ada permasalahan seperti ini. Selalunya saudaraku, apa yang kelihatan adalah kita melihat identitas Yesus dilihat sebagai gembala yang baik, saudara. 5.000 orang Yahudi, mereka semua makan kenyang. Tuhan bekalkan 12 bakul karena dia mau mengatakan saya mau memberkati 12 suku ini. Dan di sini saudaraku 4.000 orang bukan Yahudi yang makan dan sisanya 7 bakul yang mengatakan bahwa dia mau memberkati suku-suku yang bukan Yahudi juga termasuk saudara dan saya. Dan apakah identitas yang dilihat tentang Yesus? Bahwa dia adalah gembala. Dia adalah gembala yang baik. Saudaraku tahukah? Kedua kali bila cerita ini disampaikan. Memberi makan 5.000. Memberi makan 4.000. Setelah 2 kali mereka diberi makan. Kedua-dua kali identitas Yesus dicabar. Selepas dia beri 5.000 orang makan. Dan saudaraku, murid-muridnya disuruh pergi seberang danau. Tengah danau ada ribut. Yesus datang berjalan atas air. Mereka tengok dia tengah, ini hantu. Ini hantu. Identitas Yesus dicabar. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Ini aku. Yesus mengatakan, ini dia. Dia menjelaskan identitas dia. Setelah dia beri makan 4.000 orang. Apa yang terjadi? Identitas dia sekali lagi dicabar oleh guru-guru Farisi, guru-guru Taurat dan orang Farisi. Memaksa Yesus membuat mujizat untuk membuktikan identitasnya sebagai juru selamat. Tapi Yesus tidak. Coba lihat 2 kali bila bekalan itu diberikan, identitasnya dicabar. Oh saudara, bila kita dalam keperluan kan, dan bila Tuhan senyap, Tuhan tidak menjawab, seringkali kita khawatir, kita bingung, kita takut, kita menjadi sangsi, kita menjadi tidak percaya. Karena mungkin figur identitasnya terancam. Seperti mereka di tengah laut, di tengah danau itu takut. Mereka kata itu hantu. Identitasnya kabur. Orang Yahudi selepas Yesus bagi 4.000 orang makan. Sekali lagi identitasnya dicabar. Mereka bilang, kau siapa? Buktikan diri kau. Oh saya tidak tahu kalau saudara khawatir pada hari ini. Dan saya mau nolong saudara. Saudara saya tutup. Satu hari bila anak perempuan saya Ashley lahir. Saya masih ingat Suzy di hospital dalam proses membawa Ashley kembali ke rumah. Dan pagi itu sebelum saya dengan Jeremy waktu itu umurnya 3 tahun. Saya mau bawa dia pergi ke rumah sakit untuk membawa Ashley dan Suzy kembali ke rumah. Nah saudara tahu kan, bila Jeremy sudah 3 tahun dengan kami, dia diberikan semua perhatian yang dia perlu. Dia tak ada anak lain, hanya dia saja. Tapi hari ini, first time, pertama kali, ada baby. Adiknya Ashley akan datang ke rumah. Mungkin perhatian semua akan tertumpu kepada Ashley. Jadi apa yang Jeremy akan buat? Mungkin dia rasa cemburu, mungkin dia rasa tersisih. Untuk menolong supaya dia tidak rasa tersisih, saya bantu anak saya untuk mengetahui dan mempunyai suatu pengertian yang kokoh bahwa sungguh pun ada lawan di rumah, ada saingan di rumah, yaitu adik perempuannya, baby sisternya itu di rumah. Tapi daddy dengan mami tidak pernah berubah kasih mereka. Ini yang saya buat. Saudaraku, saya bawa Jeremy pergi ke tempat yang ada jual mainan. Di Jalan Pinang gitu, ada tempatnya. Sangat besar warung gitu, yang jual mainan. Barang-barang mainan untuk anak-anak.
Dan biasanya dia akan minta saya, Daddy boleh saya beli, boleh saya beli. Tapi hari ini saya surprise Jeremy. Saya bawa dia ke sana dan saya bilang, wow Jeremy kita akan beli barang mainan. Kau pergi pilih apa yang kamu mau. Dia tengok saya saudara, dan dia tengok saya dia pikir, wow saya pilih. Wow dia lari, dia di semua barisan warung itu di mana ada barang mainan. Dan dia pilih satu, dan dia datang dengan happy. Dia bilang, Daddy saya sudah pilih. Dan saya tengok dia dan saya bilang, hah? Satu saja? Pilih lagi. Wah dia terkejut, wah dia boleh pilih lagi satu. Dan dia pun dengan gendong yang satu itu di tangannya saudaraku. Dia lari dan selepas beberapa lama dia cari saya, dia bilang, Daddy saya sudah beli lagi satu. Dan saya tanya dia, hah? Hanya 2 saja? Pergi ambil lagi. Wow saudara boleh lihat biji mata dia terbeliak besar saudara. Karena dia tak percaya bahwa dia boleh dapat 3 barang permainan hari itu. Kenapa saya buat begitu saudara? Karena saya mau Jeremy tahu bahwa sungguh pun ada adik perempuannya pulang ke rumah, kasih bapak dan mama dia tidak ada dan tidak akan berubah. Dan adik perempuannya itu bukan saingan, tapi karena adalah keluarga. Dan figur gambaran yang Jeremy miliki tentang saya pada hari itu meyakinkan dia bahwa siapapun yang datang ke rumah sebagai saingan, bukan saingan, tetapi satu yang perlu disayangi. Haleluya. Saudaraku, Kristus begitu. Di dalam tengah-tengah permasalahan kita, Yesus menunjukkan dirinya sebagai gembala untuk dombanya yang membekal di padang gurun, saudaraku. Saya percaya kita di tengah-tengah PKB, kita di tengah-tengah saudaraku masa yang sangat susah dalam darurat ini, tetapi di tengah-tengahnya bukan saja kita ada perwahyuan bekalan, tapi kita ada perwahyuan siapa Yesus buat kita semua. Haleluya. Mulai hari itu Jeremy tidak pernah cemburu dengan si adik perempuannya, karena dia yakin bahwa apa yang dia ada membuktikan bahwa kasih untuk dia tidak pernah berkurangan. Saya berdoa saudara akan menikmati kasih itu di dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Di tengah-tengah Lebo Aceh saudara itu. Haleluya. Ada banyak perwahyuan dan juga saudaraku pribadi Yesus. Dan kasihnya akan kelihatan buat saudara. Haleluya. Kalau setuju katakan amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk umat Allah yang sudah mendengar sabda firman. Saya mendoakan bagi tiap-tiap orang di tempat ini. Haleluya Bapak. Bapak kami tidak tahu siapa di sini yang mungkin terputus. Seperti Elia terputus daripada keluarga, terputus daripada kasih, terputus daripada bekalan. Tetapi saya doakan ada surprise yang Allah sudah siapkan untuk mereka. Ada surprise yang Allah sudah siapkan untuk umat-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak lupakan kami. Tuhan di tengah-tengah perjalanan kami dan permasalahan ini, berikan perwahyuan bagi umat-Mu. Ambil semua rasa takut Tuhan. Gendong dan rangkul umat-Mu Bapa, supaya kami menikmati kemenangan. Dan kami menikmati perwahyuan akan pribadi, gembala yang baik. Identitas Yesus Kristus yang baru bagi kami semua. Bapa saya doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan tetap teguh, tetap kuat. Dan kita percaya kita umat yang berkemenangan. Shalom dan Tuhan memberkati.